pertanyaan gua kalau buat Jokowi itu adalah, menurut lu nih, if and only if lu jadi Jokowi, lu bikin partai apa masuk ke partai? Gue nggak akan masuk ke partai, gue nggak akan bikin partai. Gue lebih baik itu balik di daerah. Madeg Pandito. Madeg Pandito, kalau bisa dia malah mengayomi yang kecil di sana. Misalnya petani di sana gitu loh, di sekitaran sana. Bekas presiden yang nggak punya partai siapa? Bekas presiden. Yang nggak punya partai? Jokowi. Guys, kita sekarang lagi-lagi nih bicara tentang Jokowi. Jokowi itu memang tidak ada matinya. Jadi, gue melihat nih nilai. Ntar gue mau nanya. Mantan presiden ini. Nggak, maksudnya nggak ada matinya tuh gimana? Post power syndrome apa gimana? Jadi, dia nih pinter apa ya? Dia menurut gue punya kelebihan, jenius itu di bidang untuk menjadi magnet, menjadi pusat perhatian, PR-ing. Di komunikasi massa tuh dia sangat keren gitu. Dari awal, terserah mau caranya kayak apapun. Mau bagi-bagi duit langsung, mau bagi hadiah langsung, kaos, kasih buku, sepeda, kaos, bantuan atau apapun, terus belusukan. Tapi itu fenomenal, dia fenomenal nih. Nah bahkan setelah lengser pun dari kursi kepresidenan, dia tetap menjadi bahan pembicaraan ini di konstelasi politik nasional ya. Kalau kita lihat misalnya sejarah ke belakang, tidak ada presiden-presiden yang sudah lengser dan dia masih mewarnai sebagai di politik praktis ya. Itu Mega, SBY. Iya, tetapi maksud gue tidak apa ya. Ini luar biasanya kalau. Maksud lu udah dipecat oleh partai pun masih. Maksud lu gitu kan? Bukan persoalan itu juga, intinya bahwa dia bukan lagi partai, orang partai atau apapun di luar sistem. Tetapi dia tetap bersinar ini. Menurut lu kenapa? Menurut lu kenapa? Nah, lu sebagai tugas partai. Ini kayaknya kebalik pertanyaannya ini. Orang tugas gue kan nanya nih. Gue sebagai jurnalis. Kan lu jurnalis. Menurut lu kenapa Dan? Nggak, gue nanya deh. Gue nanya. Lu masih pengen tahu Jokowi? Ini yang serba salah ini. Bukan gue nanya. Lu masih pengen tahu Jokowi nggak? Pengen tahu Jokowi apanya? Enggak. Jokowi lagi ngapain? Gitu. Pribadi ya? Sebenarnya nggak peduli lagi ya, karena menurut gue ya sudah selesai. Tetapi kan yang di luar inian orang bahwa dia yang sudah tidak jadi presiden, dia yang juga bukan orang partai, tetapi kekuatannya, pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya apa? Coba gue tunjukin. Contoh misalnya Jawa Tengah bisa menang. DKI. Ya DKI khusus. Berbeda karena memang masyarakatnya berbeda. Yang kedua Sumut. Yang ketiga dia masih tetap presiden sekarang terpilih pun Prabowo. Itu masih sering berdiskusi tentang pemerintahan sekarang atau apapun. Gue melihat bahwa kemarin orang dia cuma makan sayur. Ya, tetapi nggak mungkin menurut gue. Jadi gini, gue melihatnya bahwa kedua presiden ini, mantan presiden dan presiden, hubungannya itu luar biasa ya. Hubungannya luar biasa dan mungkin Prabowo juga banyak diskusi tentang kebijakan-kebijakan yang dia harapkan ke depan 5 tahun ini. Jadi gue melihat Jokowi masih menjadi referensi nih. Menurut lu? Jadi jarang terjadi ya fenomena seorang presiden terpilih itu tetap berdiskusi dengan
presiden yang digantikannya. Jadi ketika misalnya SBY lengser, Jokowi nggak pakai SBY, jalan aja. Nah, jadi untuk yang ini nih fenomena lain ini baru terjadi kali ini nih. Ayo. Presiden yang terpilih. Kalau buat gua nih, kalau menurut gua ya, cara berpikir itulah yang membuat Jokowi tetap bersinar. Tetap bersinar, ya. Cara berpikir. Ya. Karena menurut gua, andai kata itu tidak gini, kalau itu dianggap tidak punya pengaruh Jokowi, dan kemudian para wartawan media itu Tidak tidak mengangkat. ngober itu, selesai kok. Misal gitu, Jokowi ke MRT. MRT biarin aja, sama dengan Anies naik MRT. Itu satu ya. Yang kedua, Tom Lembong ditahan. Sebagian orang menganggap wah ini balas dendam Jokowi gitu. Asumsi-asumsi kayak gitulah yang membuat menurut gua Jokowi tetap eksis. Ya. Andai kata itu nggak ada, selesai dah. Ya. Pertama gitu. Yang bisa mempengaruhi Prabowo itu siapa sih? Sebagai presiden ya. Iya. Asumsinya kan sebetulnya partai. Ya, harusnya partai. Iya dong. Kalau itu pasti pengaruh besar lah ya. Karena artinya kalau Prabowo ketemu Mega, Ya. itu cerita besar. Ya. Kalau Prabowo ketemu SBY, ketemu Surya Paloh, ketemu Jokowi, menurut gua ngapain lu gede-gedein? Lah, persoalannya gini sekarang. Partai sendiri, partai ini itu udah mulai banyak yang bilang Jokowi gabung misalnya. Bahkan misalnya Yakin lah. Golkar nih, Jokowi nggak gabung pun sudah menjadi anggota kehormatan. Iya, bukan ketua partai kan? Iya, iya. Kalau itu nggak mungkin memang jadi ketua partai dia kan. Iya, artinya nggak Terus kuat-kuat Gerindra amat. nih, Nah, kalau mau masuk, untuk ngundang Jokowi ke HUT-nya, itu Muzani utusan sampai di ini kan utusan Muzani diutus ke Solo. Dan Muzani itu ke pers itu kan bilang akan memberikan karpet merah buat Jokowi. Artinya adalah, artinya lo tidak bisa menepis juga bahwa kenapa pers itu memberitakan, ya karena punya news, iya. newsnya kuat. Yang kedua, tidak terlepas dari Jokowinya. Artinya yang seperti gue bilang di awal, Jokowi itu memang hebat dari sisi mencitrakan dirinya dan PR-ing dia tuh hebat untuk dirinya. Iya. Lengser dari presiden misalnya, dia di Solo, dia jalan makan di warung mana, itu kan menurut gue itu luar biasa itu iniannya dia tuh. Biasa aja kalau gua. Bukan kan? Sehingga media pun jadi media tertarik memberitakan bahwa seorang mantan presiden makan di warung pecel anu, misalnya gitu. Padahal biasa aja. Biasa, tapi sebagai sebuah news pasti orang mau baca itu. Iya, kalau gue ngeliat gini, undangan Gerindra kepada Jokowi segala macam, ya itu ucapan terima kasih. Enggak, aja. intinya adalah apa efeknya sih kalau misalnya Jokowi masih eksis? Kalau gua mengatakan bahwa secara politis itu tidak mendidik. Tidak mendidiknya di mana kalau misalnya dia masih bisa memberikan kontribusi besar? Iya, bukan kalau waktu besar ya diomongin aja gitu. Pidato kayak SBY. Maksud gua membesar-besarkan orang yang bukan membesarkan ya. Peran membesar-besarkan itu buat gua tuh berlebihan. Itu lebih ke sifatnya asumsi. Iya. Kalau gua tuh yuk kembaliin ke rel demokrasi yang sesungguhnya. Rel demokrasi yang sesungguhnya ada di partai. Kembaliin ke situ tuh. Jadi Jokowi mau jalan-jalan, ya nggak apa-apa jalan-jalan aja, nggak usah dilebih-lebihin gitu. Iya. Jokowi ketemu Prabowo, ya ketemu aja biasa aja gitu, bukan berarti bukan Silaturahmi biasa. biasa aja. Tidak. Sama seperti SBY ketemu Prabowo kan. Iya. Jadi maksud gue hal biasa gitu. Jangan kemudian ditafsir, Prabowo di bawah bayang-bayang Jokowi, enggak lah, gue nggak yakin. Kalau itu yakin gue juga, nggak mungkin seorang Prabowo itu di bawah bayang-bayang Jokowi ya.
Jawa Tengah Lutfi kalau nggak ada Jokowi kalah, nggak yakin juga. Bobi aja nggak didatengin Jokowi menang kok. Gue lihatnya itu gitu loh. Iya. Emang kayak Jokowi, oh dia ikut di Lutfi, ya Lutfinya udah gede. Jadi menurut lo ini malah kontraproduktif untuk kehidupan berdemokrasi kita? Bukan, kitanya nggak usah terjebak ke dalam asumsi itu. Gitu. Oh, oke. Udah gitu, ketika ada sesuatu, ya memang peristiwanya itu. Ini mengkaji omongannya, kalau gua ya misalkan, mengkaji omongannya Prabowo tuh tentang akan ada putaran uang 8 miliar per tahun per desa. Gara-gara kebijakan makan bergizi gratis. Yeah. Nah itu buat gua kajian. Kedua misalkan bagaimana Prabowo habis-habisan memberantas korupsi. Yeah. Itu kajian gitu. Ya, oke. Jadi berarti sebenarnya yang paling betul adalah kita tidak lagi bicara tentang person. Jadi kita lebih melihat pada program-program, ya kan? Berarti kita lebih bagus, media pun membicarakan itu bukan persoalan pertemuan si A dengan si B, tetapi yang dibahas itu adalah gimana dampak program makan makan bergizi gratis. Iya. Yang sekarang juga sudah dimasukkan juga ke pesantren tuh, 10.000 ke pesantren per anak tuh. Nah, yang kedua misalnya lebih ke soal pengadaan perumahan rakyat. Yang ketiga gimana kita menghadapi situasi ekonomi. Iya dong. Gimana pupuk gampang diakses oleh petani. Termasuk sikap partai. Apa sih sikapnya Nasdem terhadap turunnya kelas menengah 8 juta orang. 9 juta. Nah, sikap partai itu kayak apa? Gimana Demokrat seperti apa, gimana Golkar seperti apa, gimana PDIP seperti apa. Oh, Jokowi ngasih masukan. Menurut gua derajat masukannya sama derajat masukan lu dan. Kan rakyat biasa. Iya. Jadi maksudnya tidak perlu dilebih-lebihkan. Kasihan Jokowinya juga dan kasihan Prabowo-nya kalau buat gua. Iya. Dan nggak ada pentingnya juga buat rakyat ini. Gitu. Iya. Kalau menurut gua ya. Iya. Kalau mau ya Jokowi udah dipecat tuh jadi PDIP. Ya, keluarga Jokowi ya. Iya, mestinya itu nyerahin KTA. Atau bikin partai. Bikin partai. Pertanyaan gua kalau buat Jokowi itu adalah, menurut lu nih, if and only if lu jadi Jokowi, lu bikin partai apa masuk ke partai? Gue nggak akan masuk ke partai, gue nggak akan bikin partai. Gue lebih baik itu balik di daerah. Madeg Pandito. Kalau bisa dia malah mengayomi yang kecil di sana. Misalnya petani di sana gitu loh, di seputaran sana. Bekas presiden yang nggak punya partai siapa? Bekas presiden. Yang nggak punya partai? Jokowi. Jokowi. Itulah hebatnya. Artinya pertanyaan gua adalah bisa jadi dia bikin partai atau masuk partai dan. Iya. Ya gue sih berharap dia lari ini ke mengayomi seluruhnya. Siapa? Jadi dia non partai. Siapa kan nggak ada. Jadi lebih masuknya itu ke sipil, gerakan sipil. Tetapi gerakan sipil yang lebih misalnya ke pertanian atau perikanan. Maksudnya lo jadi atau pemberdayaan masyarakat. Sama dong kayak Anies. Kayak Anies atau kayak siapapun terserah, tetapi menurut gua harus lepas dari kepentingan partai. Kekuasaan itu menggoda. Nah, pertanyaannya adalah apakah Jokowi bisa lolos dari godaan itu? Nah, itu pertanyaan. Kalau buat gua Jokowi jalan-jalan ini, kalau gua ngelihatnya Jokowi belum lepas dari godaan itu. Ya bisa jadi ya, kita nggak ngerti. Tetapi kalau Jokowi pindah ke Golkar, jadi ketum Golkarnya akan lebih gede nggak? Menurut gua sih itu aja nggak mungkin dia masuk ke tum Golkar ya. KTA ya.
Satu KTA, yang kedua pasti di internalnya, karena Golkar kan punya ADART sendiri kan, yang berkaitan dengan ketum, berkaitan dengan keanggotaan. Ke Gerindra? Ke Gerindra ya nggak mungkin, di situ ada Prabowo. Ke PDIP. Udah dipecat di situ. Sayangnya itu. Ya sudahlah, kita lihat aja lah nanti. Tapi istilahnya. Kalau Projo dulu jadi partai ya 10 tahun yang lalu. Wow, berkibar Sekarang tuh. udah gede tuh. Ada lagunya tuh, berkibarlah. Berkibarlah benderaku. Benderaku. Lagunya tua banget, Pak. Ini lagu kebangsaan ini. Lagu kebangsaan. Oke guys, saya bangga, saya rasa saya Indonesia. Kalian?